wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa dipertemukan untuk bertolabul ilmi melalui program pelatihan budidaya sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan sekolah lapangan. Teman-teman sekalian, seyogianya pertemuan kita ini bisa bertemu serta belajar secara langsung, namun karena situasi pandemik, maka sementara pertemuan kita hanya melalui virtual seperti ini. Moga-moga saja kondisi ini tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus belajar dan sharing pengalaman di antara kita semua. Oke, baik, karena pada program pelatihan ini kita akan sering bertemu, maka agar lebih kenal dan tambah erat, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Sutoyo dari Widya RT Indonesia. Ini kebetulan berkantor di Jalan Tanjung 26 Blok I, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya kelahiran di Jawa Timur, itu tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Hanya kebetulan karena saya petani dan selama ini bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini. Rekan-rekan sekalian, jadi pada program pelatihan virtual ini saya mendapatkan mandat untuk menyampaikan paling tidak itu 5 materi. Dan materi saya yang perdana hari ini adalah analisa ekosistem kebun sawit. Hukum alam tidak bisa digugat. Jadi ekosistem memang erat sekali hubungannya dengan situasi perubahan alam. Nah, selanjutnya pembahasan ini bertujuan untuk membangun pemahaman akan ekosistem sawit sekaligus meningkatkan kemampuan pengamatan dan analisa kondisi sebagai acuan pengambilan keputusan praktek pertanian yang terbaik. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah berdiskusi, mudah-mudahan kita berdasarkan hasil pengamatan itu melakukan tindakan itu bisa tepat pada sasaran. Nah, selanjutnya pokok bahasan itu meliputi ekosistem kebun sawit dengan komponen pembentuknya dan dinamika perubahannya. Nah, selanjutnya hukum alam dan alasan melakukan praktik pertanian yang terbaik. Nah, kemudian tahapan proses belajar dari pengalaman, yaitu meliputi kita nanti akan mengalami bersama, mengungkapkan bersama, menganalisa, memutuskan, serta melakukan. Jadi itu adalah 3 pokok bahasan yang hari ini itu akan kita bahas bersama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ada beberapa persoalan sesungguhnya terkait dengan selama ini yang kita lakukan atau pada umumnya petani lakukan, itu bahwa kita itu tidak tahu kalau tanaman kita itu tumbuh tidak sehat. Jadi kelihatannya sehat, tapi sebetulnya itu tidak sehat. Jadi tahu-tahu produksinya rendah gitu. Jadi tidak sampai 6 tahun, tidak sampai puncak, tiba-tiba itu produksinya menurun drastis. Nah, kemudian kita juga tidak tahu kalau di kebun kita itu ada hama yang sedang berkembang. Karena kadang-kadang kita itu mengabaikan. Nah, tahu-tahu tanaman kita itu rusak terserang hama. Ya, kita tahu bahwa hama yang paling krusial di kebun sawit itu ya salah satunya ada kumbang bertanduk, kemudian ulat api dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga tidak tahu kalau tanaman kita ini sedang sakit.
Jadi kelihatannya itu tumbuhnya sehat, daunnya bagus, hijau tua gitu. Tetapi sesungguhnya tanaman itu sakit, nah tahu-tahu tanamannya mati. Nah, itu banyak kita temui di lapangan. Nah akhirnya kita ini selama ini atau pekebun selama ini itu melakukan tindakan itu seperti kerja pemadam kebakaran saja. Jadi tanaman sudah terlanjur rusak, baru berupaya memperbaiki. Nah ini sesungguhnya terlambat bagi usaha perkebunan. Karena satu pohon itu sudah dihitung, hilang satu pohon itu sudah mengurangi jumlah populasi. Nah ketika populasi berkurang maka produksi itu juga berkurang dalam luasan hektar. Nah teman-teman sekalian, ekosistem kebun sawit ini penting sebetulnya. Maka kenapa materi ini ada disampaikan di GAP ya, di Good Agriculture Practice itu di jam pertama, hari pertama, urutan pertama begitu. Karena petani swadaya atau pihak-pihak pemerhati sawit seperti kita, seperti perusahaan atau pekebun secara langsung, itu bisa melakukan praktek budidaya yang baik, yaitu Good Agriculture Practice, itu adalah dengan memahami ekosistem sawit dengan benar. Jadi kalau tidak memahami ekosistem sawit, maka tidak jarang tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pekebun maupun yang kita lakukan itu kurang tepat pada sasaran. Satu contoh menarik misalkan di dalam tanah itu ada kehidupan yang bertugas untuk mengemburkan tanah. Nah ketika kita selalu menggunakan pupuk kimia berlebihan, herbisida berlebihan karena ketidaktahuan tentang ekosistem tadi, maka kehidupan dalam tanah yang disebut dengan mikroorganisme itu banyak yang mati dan bahkan sama sekali tidak berperan. Nah teman-teman, jadi ekosistem sawit itu ini perlu kita pahami bersama ya. Jadi berbeda sekali antara ekosistem sawit sama ekosistem alam. Ini perlu ditegaskan di situ. Bahwa kalau ketika kelapa sawit ditanam di lahan, maka terbangunlah sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Di mana tanaman sawit akan menjadi produsen yang mengolah unsur hara, air dalam tanah, oksigen di udara, sinar matahari menjadi nutrisi dan energi. Jadi kita ingat kalau di proses fotosintesis itu ya. Jadi tanaman akan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang memakan bagian tubuhnya. Dan selanjutnya makhluk pemakan sawit akan menjadi sumber makanan bagi makhluk lain. Nah di sisi lain ada makhluk hidup yang merombak bahan organik dalam tanah. Nah itu tadi yang sekilas saya sebut tadi yang namanya mikroorganisme. Jadi kalau melihat ekosistem seperti gambaran di depan ini, jadi yang di slide ini, jadi kebun sawit itu ibaratnya seperti rumah tangga. Jadi kebun sawit adalah rumah tangga, itu sebagai ekosistem, di mana ada komponen ibu bumi, jadi ibu bumi, terus kemudian isi dan kondisinya itu meliputi tanah berbagai unsurnya. Terus kemudian juga ada bapak langit, itu terdiri dari cuaca atau iklim, dan tanaman sawit ini merupakan anak hasil hubungan dari keduanya. Selain itu ada makhluk hidup, itu yang menjadi penghuni rumah tangga, kebun sawit, itu berupa ada yang sifatnya membantu, ada juga yang sifatnya merusak. Ada yang melindungi tanaman sawit. Nah kondisi tanaman sawit sangat tergantung dari kondisi ibu bumi dan bapak langit, penghuni lainnya gitu ya, dan penghuni lainnya. Jadi artinya jujur saja tanaman sawit itu sebetulnya bukan
tanaman asli Indonesia, tetapi merupakan anak angkat ya, tanaman yang diintrodusir. Nah, dimana ketika hidup di bumi Indonesia ini perlu banyak beradaptasi, perlu perlakuan-perlakuan yang lebih gitu. Jadi tergolong, mohon maaf, tergolong tanaman yang paling manja, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, sifat ekosistem kebun sawit, itu kebun sawit merupakan ekosistem monokultur ya. Jadi ini yang di depan saya katakan berbeda itu antara ekosistem alam, ekosistem buatan seperti kebun sawit. Jadi kalau kebun sawit sifatnya itu monokultur dengan dominasi tanaman sawit sebagai komponen utamanya. Nah, akhirnya sebagai ekosistem buatan dikelola secara intensif maka memiliki keragaman spesies yang rendah dan mekanisme alamiah yang lemah menyebabkan kondisi ekosistem menjadi sangat dinamis. Jadi sering berubah dan bahkan keseimbangan interaksi antar komponen menjadi rapuh. Apalagi kalau pekebunnya kurang memahami tentang ekosistem. Jadi semua perlakuan itu justru memutus interaksi antara komponen ekosistem. Nah, selanjutnya memiliki sistem interaksi antara komponen tidak hidup, yaitu berupa iklim, air, dan mineral tanah, dengan komponen-komponen yang hidup di mana tanaman kelapa sawit menjadi titik pusatnya. Nah, ekosistem sawit mengalami perubahan sangat cepat sebagai akibat perlakuan yang dilakukan para kebun dan asupan-asupan yang diberikan pada tanaman. Demikian akan berlaku hukum alam seperti sebab akibat, hukum rangkai urai, hukum tabur tuai, hukum tarik menarik, dan hukum ada dan tiada. Nah, ini yang akan mengatur kondisi ekosistem dari waktu ke waktu. Jadi semua perlakuan yang dilakukan oleh pekebun itu sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada ekosistem. Ingat bahwa ketika salah satu komponen ekosistem itu hilang atau tidak berfungsi, maka ekosistem juga akan mengalami ketidakseimbangan. Nah, ini selanjutnya ada lebih jelas ya di sketsa gambar ini. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem itu sistem interaksi hubungan antara komponen tidak hidup dan komponen yang hidup. Jadi hubungan antara komponen ekosistem ini diatur oleh hukum alam seperti ini yang tadi kita sebut itu hukum sebab akibat, kemudian hukum rangkai urai, hukum tabur tuai, hukum tarik menarik, dan hukum ada dan tiada. Jadi ini hukum alam yang mengatur. Inilah yang membentuk ekosistem bersifat dinamis dan lokal spesifik. Jadi bisa juga dikatakan agroekosistem sawit gitu ya, karena mengacu pada klimat lokal begitu. Jadi kalau kita bisa definisikan gitu, ekosistem sawit adalah ekosistem buatan yang bersifat monokultur sehingga kondisi kurang dinamis dan cenderung rapuh keseimbangannya. Makanya ini hati-hati kita menanam sawit, itu harapannya produksi sesuai harapan, terus umur produksi sesuai dengan harapan, rendemennya juga sesuai dengan harapan, seperti itu. Maka pekebun harus betul-betul menguasai apa yang disebut ekosistem. Supaya apa? Supaya semua perlakuan, jadi setiap perlakuan itu tidak tambah merusak ekosistem. Nah, selanjutnya kalau kita bicara unsur komponennya, komponen ekosistem, jadi itu ada unsur biotik ya, tadi sudah kita sebut, namun supaya lebih jelas misalkan di sini ada tanaman, jadi fase pertumbuhan, kesehatan tanaman, kerusakan tanaman, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian keberadaan makhluk hidup yang menguntungkan ya. Jadi misalkan seperti serangga penyerbuk, musuh alami. Nah, ini hati-hati nih, di beberapa perusahaan dulu pernah menghajar beberapa atau minimal 2 serangga ini sehingga produksi sawit mengalami penurunan di skala nasional. Nah, itu mungkin nanti pas materi tentang siklus hama maupun penyakit atau serangga musuh alami akan kita bahas lebih mendalam ke materi selanjutnya. Nah, kemudian masih di biotik, keberadaan makhluk hidup yang merugikan itu berupa hama, penyakit, dan gulma. Jadi ingat nih, walaupun bentuknya hama, walaupun itu bersifat gulma, tetapi itu memang harus dikendalikan, jadi bukan dimusnahkan. Karena kalau kita memusnahkannya, maka itu sama dengan halnya kita menghilangkan salah satu bagian komponen dari ekosistem. Terus kemudian juga ada kondisi tanaman yang netral. Nah, ini kadang-kadang petani atau pekebun yang kurang memahami, semua yang tumbuh di luar sawit itu gulma. Harus dibersihkan, harus diherbisida bila perlu, tidak sampai tumbuh lagi. Ini contohnya pakis ya. Jadi pakis itu sebetulnya itu lebih menguntungkan ya, bisa bersimbiosis dengan sawit. Jadi walaupun banyak pakis, paku-pakuan yang menempel di pohon sawit itu, teman-teman pekebun nggak usah ragu. Nah, selanjutnya juga di sini kalau bicara tentang unsur tidak hidup atau abiotik, itu meliputi kondisi cuaca. Nah, ini ya di dalamnya ada curah hujan, intensitas matahari, jadi cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Kondisi lahan, ini ada, atau tanah ya, jadi ada kondisi fisik, ada kimia tanah, ada biologi tanah gitu. Nah, ini nanti akan juga supaya teman-teman menjadi lebih jelas di materi analisis fisik tanah itu akan kita bicarakan lebih mendalam, dan mekanisme teknik sederhana untuk mengetahui apakah tanah ini bagus atau tidak. Nah, selain itu juga ada air di dalam lahan. Nah, ini juga perlu dikelola, karena ingat bahwa sawit itu tergolong tanaman yang suka air, memerlukan banyak air, tetapi sebetulnya juga kurang senang kalau terendam air. Jadi pada poin komponen ini kita bisa tegaskan bahwa komponen abiotik akan mempengaruhi kondisi komponen biotik, yaitu keberadaan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dijelaskan bahwa di depan apa sih yang dimaksud dengan hukum alam gitu. Nah, pengertian yang disebut tadi di depan tuh, misalkan di sini ada hukum yang rangkai urai. Jadi artinya itu segala sesuatu yang dibentuk akan dibongkar kembali untuk dibentuk kembali. Jadi itu dirangkai, diurai. Makanya di situ ada yang namanya mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengurai. Makanya hati-hati itu. Terus yang dimaksud dengan tabur tuai, segala sesuatu yang diterima, hasilnya adalah sesuai yang ditanam. Jadi pengertiannya kalau kita memberikan pupuk dan dalam dosis tepat, kemudian tempatnya tepat, yaitu otomatis nanti hasilnya pun juga akan bagus. Terus sebab akibat segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin disebabkan oleh kebetulan, tentu ada sebabnya. Jadi kenapa tanamannya itu buahnya menurun, itu pasti ada sebabnya. Terus kemudian kenapa tanaman tiba-tiba mati layu, itu pasti ada sebabnya. Nah, maka teman-teman di salah satu materi nanti juga harus peka melakukan yang namanya pengamatan. Terus kemudian hukum alam yang tarik-menarik. Ini segala sesuatu akan saling kait-mengkait karena adanya aliran energi.
Jadi di depan sudah sedikit kita singgung bahwa sawit sebagai produsen utama itu memproduksi sampai dengan menghasilkan produksi gitu ya, menghasilkan buah dikonsumsi, kemudian juga nanti akan memberikan manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Terus kemudian hukum alam yang dimaksud dengan ada dan tiada. Ini segala sesuatu yang kelihatan tidak ada tetapi ada, dan sebaliknya yang kelihatan ada tetapi tidak ada. Nah, ini kira-kira hukum alam yang dimaksud seperti itu. Nanti tolong kalau teman-teman sudah mempelajari ini, kalau ada kurang jelas, mohon pas pertemuan segera teman-teman menanyakan atau kita diskusi bersama. Nah, yang paling penting teman-teman juga harus kuasai ini. Jadi ciri-ciri kelapa sawit yang sehat itu bisa untuk pedoman. Memang benar kalau rekomendasi pemupukan itu harus menggunakan analisa daun sama analisa tanah. Tetapi kalau petani-petani yang sudah mahir atau memahami ciri-ciri kelapa sawit yang sehat, maka dengan menggunakan pandangan secara fisik saja ini sudah kelihatan, oh ini tanaman ini yang dimaksud kekurangan unsur A, B, C kayak gitu. Nah, jadi ciri-cirinya misalkan daun ya, daun itu berwarna hijau, jadi berkilat, jadi tidak ada sama sekali warna kusam, jadi hijau mengkilat, hijau tua mengkilat. Gitu. Terus kemudian tumbuh pucuk pelepah setiap bulannya, jadi normal. Nah, daun ini lebar dan panjang pelepah normal dan tidak mengecil. Jadi pada umumnya seperti itu. Terus kemudian kalau yang batang, ini batang menjulang nampak sama seperti besar atas hingga bawah. Jadi mohon diketahui bahwa biasanya di kebun sawit swadaya itu justru bentuknya itu seperti botol. Jadi yang atas kecil, yang bawah besar. Nah, ini banyak yang memprediksi itu katanya kesalahan pruning, tapi sebetulnya pertumbuhan sawit itu terganggu karena ada kekurangan salah satu unsur. Terus kemudian kalau dari sisi bunga, pembentukan bunga dan buah sebanyak 12 sampai 24 janjang per tahun. Jadi bunga betina kelihatan padat, bunga jantan kelihatan bersih. Jadi walaupun ini juga memadat gitu, jadi sama-sama sehat gitu. Nah, kemudian tanaman menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Ini jumlah tandan buah pada tanaman tua itu sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun, dan dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600-an buah. Nah, kemudian kalau terkait sama perakaran, ini teman-teman juga harus mengetahui sebetulnya akar sawit itu seperti apa sih, terus kemudian sifatnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau perakaran yang sehat itu akar tumbuh menyebar dengan daya rambat, itu akar berwarna putih sampai kekuningan. Nah, jika permukaan tanah dibersihkan, nampak sekumpulan akar berwarna putih. Nah, ini sebetulnya itu fungsinya adalah akar pernapasan. Jadi dia menjulang ke permukaan tanah. Itu fungsinya untuk mengambil oksigen. Nah, itu ciri-ciri kelapa sehat juga harus dipahami oleh kita sebagai pekebun. Nah, kemudian sisi lain juga kenali oleh teman-teman. Kalau tadi ada tanaman sehat, maka ini ada tanaman yang tidak normal, jadi tanaman abnormal. Nah, ini perlu dipahami karena banyak petani yang tidak tahu asal bibit itu ditanam saja. Padahal bibit itu sudah diketahui ada yang tumbuhnya tidak normal, memberikan ciri-ciri. Nah, ini foto-foto yang sekarang tampil ini sebetulnya ini sudah
kalau kebun itu sudah terlanjur rugi itu, pekebunnya sudah terlanjur rugi karena tanamannya sudah sekitar umur ada yang 5 tahun atau yang 6 tahun begitu. Nah, ketidaknormalan ini itu disebabkan oleh faktor genetis. Jadi tumbuh tidak normal secara permanen dan menyeluruh seperti pelepah daun tumbuh menyempit. Nah, ini kayak yang di foto itu. Terus selanjutnya itu adalah tidak normal yang disebabkan oleh faktor fisiologis. Jadi tumbuh tidak normal merata ke seluruh kebun dan berlangsung lama. Terus kemudian ini juga ada abnormal karena patogenesis atau patogen, jadi karena disebabkan oleh patogen. Ini gejala perubahan warna daun dapat merata atau tidak merata dengan adanya kerusakan organ daun dan pelepah. Ini kelihatan sekali. Jadi kadang-kadang petani mengeluh, menuduh bibitnya yang kurang bagus. Nah, padahal ini salah satu faktor patogen menyebabkan pelepahnya patah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau selanjutnya ini faktor iklim ya, jadi klimatologis. Nah, ini sebetulnya kalau yang klimatologis ini masih masih karena ini faktor alam, maka ini sebetulnya bisa diperbaiki dengan cepat asal persyaratannya itu terpenuhi. Namun gejalanya ini tumbuh tidak normal merata ke seluruh bagian kebun dan berlangsung saat tertentu. Jadi biasanya itu kalau kebun-kebun yang dominasi tanah pasir, kalau musim kemarau otomatis ini daun-daunnya mulai menguning, ya bagian bawah ya menguning, kemudian coklat dan selanjutnya kering. Tapi kalau kemaraunya atau kekurangan airnya tidak sampai parah, maka minimal bagian 4 daun muda itu masih mampu tumbuh. Tetapi kalau nanti berkelamaan sampai berkepanjangan, maka itu pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman sekalian, ini coba kita sedikit membahas tentang analisa itu. Jadi dalam sekolah lapangan atau praktek nanti kita menjalankan perawatan di kebun, ini kita juga harus turun secara langsung melihat kondisi tanaman. Jadi analisa ini aktivitas mengkaji kondisi faktual dengan ukuran yang jelas berdasarkan pengamatan dan untuk mengambil keputusan apa tindakan yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan ini, ya mudah-mudahan ada perubahan bahwa ketika teman-teman melakukan tindakan atau perlakuan terhadap kebun sawit ini bukan berdasarkan rutinitas dan terjadwal begitu ya. Tetapi acuannya adalah hasil analisa. Jadi di mana nanti pertama itu kita harus melakukan pengamatan, kemudian itu diskusi, jadi hasil pengamatannya didiskusikan, terus kemudian keputusannya itu dipresentasikan, terus tindakannya apa, itu maka harus jelas gitu. Jadi didiskusikan bersama, dipresentasikan, berikan masukan-masukan, akhirnya ketemu tindakannya yang jelas gitu. Nah, tindakan di sini otomatis tindakan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman di lapangan saat dilakukan pengamatan. Apa saja sih waktu turun ke lapangan yang diamati? Itu meliputi kesehatan tanaman. Jadi seperti apa? Jadi dibandingkan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Terus kemudian pengamatan khusus organ tanaman dan unsur pembentukannya. Terus komponen ekosistem yang berpengaruh besar terhadap kondisi tanaman. Nah, ini penting nih, tolong nanti dicermati betul saat melakukan pengamatan. Terus kemudian apa yang dianalisa? Ya otomatis hubungan antara komponen ekosistem dan akibat yang timbulkan dari hubungan tersebut. Terus kemudian kondisi fisiologis pertumbuhan tanaman dan faktor penyebabnya seperti apa.
Terus kemudian kemungkinan yang akan terjadi bila kondisi itu dibiarkan tuh dampaknya nanti seperti apa. Nah kemudian yang berikutnya itu apa yang diputuskan. Ya, otomatis ini identifikasi tindakan teknis yang mungkin dapat dilakukan. Itu banyak pilihan-pilihan. Kalau kondisinya seperti itu, maka pilihan yang paling tepat tindakannya apa. Terus kemudian menetapkan tindakan pengelolaan ekosistem yang adaptable. Terus menghitung keuntungan dan kerugian dari tindakan pengelolaan yang akan dilakukan. Ini menjadi penting supaya nanti tahapan-tahapan berikutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pekebun itu selalu menguntungkan. Jadi jangan sampai tindakannya itu hanya bersifat terjadwal, rutinitas, tanpa berdasar dengan apa yang diamati dan apa yang dianalisa. Jadi pengamatan dan analisa ekosistem itu meliputi komponen-komponen seperti yang tertera pada slide ini. Jadi meliputi anatomi dan fisiologi, terus kemudian coba dicari juga itu tumbuh tanaman yang tumbuhnya itu abnormal. Jadi yang di depan sudah kita sebut itu faktor genetis, fisiologis, patogen, kemudian iklim atau kombinasi dari keseluruhannya. Nah, itu juga menjadi penting. Nah kemudian pengamatan-pengamatan itu meliputi misalkan pengamatan dan analisa daun. Ini teman-teman kalau habis pelatihan memang harus jadi masternya sawit itu. Jadi jangan sampai ahli sawit tetapi belum mengerti kira-kira daunnya seperti apa. Ini masalahnya dulu ada banyak pengalaman seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di forum kita ini atau ke depan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi sini ada pengamatan dan analisa daun itu meliputi menghitung jumlah daun, per pelepah dan per tanaman. Terus kemudian menghitung luas daun per pelepah. Terus mengamati warna dan vena-vena daun pada pelepah atas maupun bawah. Nah selanjutnya memberi tanda pada tajuk yang baru tumbuh. Ini tapi khusus ini nanti kalau sawit teman-teman yang digunakan itu pada fase tanaman yang belum menghasilkan. Ini agak mudah, tapi kalau udah tanaman menghasilkan nanti itu agak berat karena harus manjat dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang di bagian batang itu coba teman-teman nanti juga menghitung jumlah pelepah yang sudah dipangkas. Terus kemudian menghitung jumlah pelepah yang masih hidup. Terus mengamati pelepah yang jatuh sebelum waktunya. Kemudian juga membelah pelepah yang jatuh secara vertikal. Jadi nanti kalau ada kebetulan tanaman sampel yang teman-teman amati ada pelepah yang jatuh, maka itu patut dicurigai jatuhnya karena apa. Maka itu perlu diselidiki, diteliti dengan cara membelah vertikal. Kira-kira nanti silahkan diamati tanda-tandanya seperti apa. Terus kemudian kalau pengamatan akar, ini coba teman-teman nanti menggali tanah di bawah tajuk sedalam 40 cm. Di bawah tajuk itu teman-teman itu loh, ujung daun itu tajuk. Jadi kalau umur 6 tahun ya berarti sekitar ada di posisi tajuk daun itu sekitar di posisi 2 meter atau 2,5 meter. Itu di bawahnya tolong digali sedalam 40 cm. Kemudian di situ juga menghitung jumlah akar pada luasan 40 kali 40 cm. Jadi kenapa ini penting dilakukan? Nah, nanti teman-teman akan mengetahui bahwa posisi akar, kemudian jumlah akar produktif, ini seperti apa nanti akan ketahuan di situ. Karena ada kaitannya dengan pemupukan dan sebagainya. Terus kemudian pengamatan tentang bunga. Jadi tolong nanti juga mengamati bunga jantan dan betina. Kemudian juga jangan lupa, ini faktor penting yang
serangga ini pernah diimpor gitu ya. Itu terkait dengan keberadaan serangga penyerbu. Nah, di situ ada atau tidak di bunga itu. Nah, kalau ada otomatis pelajari bentuknya seperti apa dan kenali, sayangi karena itu teman-teman kita semua. Terus pengamatan buah juga jangan lupa. Jadi menghitung jumlah buah per tandan, menimbang berat buah, terus mengamati tingkat pemasakan buah, kemudian mengamati anatomi biji. Nah, ini penting. Nanti dengan mengamati biji, teman-teman akan tahu. Jadi apakah biji itu masih asli atau itu memang sudah turunan dari buah komersial. Nah, sekarang teman-teman ini untuk apa ya? Untuk menjalankan tugas. Nah, ini selama nanti menunggu hari pertemuan, teman-teman setelah mempelajari video ini tolong nanti melakukan tugas ya. Tugas yang pertama itu melakukan pengamatan. Jadi bersama satu kelompok yang mana isinya itu bisa 5 atau bisa 6 orang pada kondisi semua komponen ekosistem yang tadi disebut di atas itu. Nah, kemudian setelah mengamati, tolong nanti teman-teman tuh menggambar hasil pengamatan pada kertas plano dan memberi tanda atau kualitas dari setiap gambar. Nah, tolong nanti namanya menggambar otomatis ya paling tidak harus persis gitu. Misalkan daun yang memakai krayon warna hijau tua mengkilat begitu, terus kemudian penempatan bunga, penempatan buah itu juga harus tepat begitu. Nah, karena dengan menggambar, jadi dengan menggambar ini teman-teman akan lebih memahami tentang morfologi sawit dengan sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya tugas yang ketiga itu mendiskusikan kondisi ekosistem berdasarkan gambar atau berdasarkan gambar untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya itu tindakan yang diperlukan pada kebun sawit setelah dilakukan pengamatan. Jadi itu tolong nanti tugas ini betul-betul dikerjakan, kemudian nanti akan kita diskusikan pada saat pertemuan virtual. Demikian, terima kasih teman-teman atas semangatnya dan mudah-mudahan melalui video ini atau materi ini teman-teman bisa belajar banyak dan tentu saja harapannya ada catatan-catatan yang nanti bisa kita diskusikan dalam rangka pendalaman pembahasan materi analisa ekosistem. Terima kasih teman-teman atas semangatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat belajar.